Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang sistem penyangga yang bekerja dalam tubuh dan pasangan larutan yang membentuk larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu jenis sistem larutan yang banyak diberikan pada tempat atau keadaan di mana tempat atau keadaan tersebut rentan sekali berubah pH-nya. Contoh yang paling dekat adalah pada tubuh kita sendiri. Di dalam tubuh kita terdapat sistem penyangga, tepatnya di dalam darah dan cairan dalam sel. Nah, adanya sistem penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH darah dari makanan atau minuman yang mengandung asam atau basa yang berlebihan. Nah, di dalam darah, senyawa penyangga ini ada dalam bentuk H2CO3 dan HCO3-. Jika diperhatikan, kedua senyawa tersebut punya sifat yang berbeda, di mana H2CO3 itu bersifat asam, sementara HCO3- adalah basa konjugasinya. Ada 4 macam garam. Yang pertama, asam kuat dan basa kuat, bersifat netral, tidak terhidrolisis, contoh NaCl. Yang kedua, asam kuat dan basa lemah, bersifat asam, terhidrolisis sebagian, contoh NH4Cl. Yang terhidrolisis adalah NH4OH. Yang ketiga, asam lemah dan basa kuat, bersifat basa, terhidrolisis sebagian, contoh CH3COONa. Yang terhidrolisis adalah CH3COOH. Yang keempat, asam lemah dan basa lemah, sifat tergantung Ka dan Kb, hidrolisis total, contoh CH3COONH4. Yang terhidrolisis adalah CH3COOH dan NH4OH. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Komponen kation dan anion ini dapat berupa senyawa anorganik seperti klorida atau Cl-, dan bisa juga berupa senyawa organik seperti asetat atau CH3COO- dan ion monoatomik seperti fluorida atau F-, serta ion poliatomik seperti sulfat atau SO4-2-. Natrium klorida atau NaCl adalah bahan utama garam dapur. Ada banyak jenis garam. Yang pertama adalah garam basa, yaitu garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua yaitu garam asam, adalah garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidronium di air. Dan yang ketiga yaitu garam netral, adalah garam yang bukan garam asam maupun garam basa. Dan yang terakhir yaitu larutan zwitterion, mempunyai sebuah anionik dan kationik di tengah molekul yang sama, tetapi tidak disebut juga sebagai garam. Contohnya seperti asam amino, metabolit, peptida, dan protein. Larutan dalam air, misalnya natrium klorida dalam air, merupakan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Cairan dalam tubuh makhluk hidup mengandung banyak larutan garam, misalnya sitoplasma dan darah. Tetapi, karena cairan dalam benda ini juga mengandung banyak ion lainnya, maka tidak akan membentuk garam setelah airnya diuapkan. Sifat yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Tekanan uap digunakan untuk menunjukkan kecenderungan suatu larutan untuk menguap. Apabila tekanan uap tinggi, maka akan mudah untuk menguap. Sebaliknya, apabila tekanan uap rendah, maka akan sulit untuk menguap. Jika pada pelarut, contohnya air, dimasukkan zat terlarut, maka partikel-partikel zat terlarut akan menyebar secara merata ke seluruh bagian larutan, termasuk pada permukaan larutan. Adanya zat terlarut pada pelarut mengakibatkan sulitnya untuk menguap. Hal ini disebabkan karena sebagian permukaan tertutupi oleh zat terlarut. Dengan kata lain, tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Maka dengan demikian, penambahan zat terlarut pada pelarut murni seperti air akan mengakibatkan penurunan tekanan uap. Sifat koligatif yang kedua yaitu penurunan titik beku. Titik beku merupakan suatu suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai penurunan tekanan uap larutan. Nah, dari penurunan tekanan uap larutan tersebut dapat menyebabkan titik beku larutan lebih rendah daripada titik beku pelarut. Sifat koligatif yang ketiga yaitu kenaikan titik didih. Titik didih
merupakan suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar. Yang mana sih tekanan udara luar? Tekanan udara luar merupakan tekanan yang berada di atas permukaan cairan. Jadi dari penurunan tekanan uap larutan tersebut dapat menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih larut. Osmosis adalah mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih padat melalui suatu membran atau selaput semi permeabel. Nah, tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya proses osmosis itu sendiri. Nah, zat terlarut pada larutan elektrolit itu terurai menjadi ion-ion, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak terurai. Akibatnya, jumlah partikel seperti molekul atau ion pada larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Beberapa sifat-sifat kimia dari asam basa. Yang pertama, berasa asam. Yang kedua, di dalam air menghasilkan ion H+. Yang ketiga, memiliki pH lebih dari 7. Yang keempat, bersifat korosif. Yang kelima, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Yang keenam, dapat menghantarkan arus listrik untuk asam kuat. Yang ketujuh, dapat bereaksi dengan logam untuk asam kuat. Selanjutnya, sifat kimia pada basa. Yang kesatu, berasa pahit. Yang kedua, di dalam air menghasilkan OH-. Yang ketiga, memiliki pH lebih dari 7. Yang keempat, bersifat kaustik atau merusak kulit, yaitu terasa licin seperti sabun saat terkena kulit. Yang kelima, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi kertas lakmus biru. Yang keenam, dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang ketujuh, dapat menetralkan asam. Di sini saya akan melakukan uji coba larutan asam basah menggunakan indikator alami yaitu ekstrak kunyit. Larutan yang akan kita uji coba yaitu ada larutan gula, air sabun, air garam, air cuka, air jeruk nipis, air suling. Uji coba dilakukan dengan cara meneteskan ekstrak kunyit pada tiap-tiap larutan. Setelah larutan ditetesi indikator alami yaitu ekstrak kunyit, larutan akan menjadi berubah warna. Saya akan mengelompokkan larutan tersebut berdasarkan gradasi warna. Nah, di sini kita dapat lihat air sabun mempunyai warna yang gelap, lalu ada air cuka dan air jeruk nipis yang mempunyai warna kuning yang cerah, lalu ada larutan gula, air garam, lalu air suling yang mempunyai warna kuning yang pucat atau sedikit transparan. Nah, teman-teman, kita telah melakukan percobaan asam dan basa menggunakan indikator alami, yaitu ekstrak kunyit. Dari percobaan tersebut, terdapat perubahan warna berbeda setiap larutan. Perubahan warna dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu merah bata, kuning cerah, dan kuning pucat, yang dimana perubahan warna tersebut menandakan sifat asam atau basa suatu larutan. Warna merah bata menandakan bahwa larutan itu bersifat basa, warna kuning cerah menandakan larutan itu bersifat asam, dan warna kuning pucat menandakan larutan tersebut netral. Pada percobaan tersebut, air sabun mengalami perubahan warna menjadi warna merah bata. Air cuka dan air jeruk nipis berubah warna menjadi kuning cerah,
sedangkan air gula, air garam, dan air suling mengalami perubahan warna menjadi kuning pucat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa air sabun merupakan larutan bersifat basa, air cuka dan air jeruk nipis merupakan larutan bersifat asam, sedangkan air gula, air garam, dan air suling merupakan larutan bersifat netral.